Selamat pagi para siswa sekalian. Selamat bertemu lagi ya. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, apalagi sebelum liburan saya sempat isolasi karena saya sempat terkena COVID-19 ya. Dan hari ini bersyukur Tuhan sudah menolong saya setelah 2 minggu di rumah sakit dengan semua penderitaannya, tapi Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Saya sudah sehat sempurna bersama dengan istri, hanya tinggal pola hidup yang diperbaiki supaya saya bisa tetap sehat, tetap baik, dan Tuhan yang terus memberkati. Dan hari ini sudah lebih dari 3 minggu ya saya tidak bertemu, dan saya bersyukur bisa kumpul lagi dengan teman-teman. Nah, kita akan ibadah. Mari kita persiapkan ibadah kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, dan kita akan sama-sama menyampaikan sebuah pujian lama ya, walaupun lama tetapi kita masih bisa merenungkan bersama-sama mengenai Roh Kudus ya, karena besok kita akan Pentakosta, kita akan merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa bersama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami sudah merayakan akan kenaikan Tuhan ke surga. Dan kini kami bersyukur karena Yesus menepati janji untuk memberikan Roh Kudus kepada kami. Tuhan yang menolong kami, membuka hati kami dengan sungguh agar kami bisa menerima Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus itulah yang akan memampukan kami melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Tuhan, berkatilah waktu perenungan firman Tuhan kami, waktu ibadah siswa ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Berkati juga anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita hari ini akan sama-sama memikirkan tentang makna Pentakosta, makna pencurahan Roh Kudus itu bagi orang percaya, ya. Kita bisa membuka nanti Alkitab kita
dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Ya, saya tidak akan bacakannya supaya kita bisa tidak mengambil waktu terlalu banyak, tetapi saya yakin anak-anak sekalian bisa membacanya di rumah. Nah, karena apa? Kita menggumulkan sama-sama tentang Roh Kudus, tentang Pentakosta. Besok di gereja-gereja di seluruh dunia akan merayakan hari Pentakosta, di mana hari Roh Kudus dicurahkan. Ada orang merayakan Pentakosta itu dengan membuka hati dengan sungguh agar Roh Kudus itu hadir dalam dirinya. Ada orang yang merayakan Pentakosta itu dengan memberikan persembahan utama dari kehidupannya. Kalau di Jawa itu namanya unduh-unduh ya. Dia memberikan hasil panen, dia memberikan hasil apa yang dia dapat dan diberikan ke gereja, diberikan kepada pelayanan-pelayanan Tuhan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu mari kita gumulkan sebentar tentang makna dari Pentakosta ini bagi kita, para siswa, para orang-orang percaya di sekolah ini. Yang perlu kita perhatikan adalah apa yang terjadi kepada kita, kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang hadir dalam peristiwa Pentakosta pertama itu, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47 itu, maka kita akan dapati bahwa ada 4 hal penting yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Ayat 42 dan 46 mengatakan bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, maka ya orang-orang pertama dulu lalu kita sekarang, mereka atau kita harusnya menjadi lebih bertekun dalam pengajaran para rasul dan persekutuan. Ayat 42 dan 46 mengatakan mereka orang-orang yang hadir pada saat Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka dan mereka semakin bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Dan kita pun seharusnya demikian di masa kini. Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, seharusnya kita semakin menggebu-gebu, semakin bersemangat, semakin haus dan lapar untuk bertekun dalam pengajaran Alkitab dan dalam persekutuan. Lalu yang kedua, ketika Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Orang-orang yang hadir pada waktu Pentakosta itu, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Ayat 44 bagian A itu mereka dikatakan bahwa mereka menjadi bersatu. Siapakah mereka yang dimaksud? Ya semua orang yang hadir, baik para murid-murid, orang yang mencintai Kristus, orang yang selalu bertekun di dalam Kristus, orang yang selalu bersama Kristus, bahkan orang-orang yang hadir di saat itu yang membenci mereka, yang menolak Injil, yang bahkan ketika Roh Kudus dicurahkan, para murid bisa berkata dalam bahasa lain, mereka katakan apa? Ini orang mabok ini. Orang ini orang-orang yang membenci Kristus, orang-orang yang tidak percaya kepada Injil. Tetapi ketika Roh Kudus benar-benar dicurahkan kepada mereka, mereka menjadi bersatu. Dan inilah yang seharusnya juga terjadi dalam hidup kita, bukan? Ketika Roh Kudus dicurahkan, itu roh pendamai. Aneh rasanya kalau kita bicara tentang Roh Kudus, nanti kita bicara tentang karunia roh, kita bicara tentang bahasa roh, kita berbicara tentang baptisan roh, lalu kita mulai bertengkar satu dengan yang lain, gereja pecah dan lain sebagainya. Itu aneh. Itu ego. Karena apa? Ketika Roh Kudus dicurahkan, seharusnya sama seperti kejadian pada waktu itu, kita menjadi bersatu, menjadi utuh, menjadi kompak. Dan yang ketiga dikatakan begini, ketika Roh Kudus dicurahkan, ayat 44 dan 45 mengatakan bahwa ada kerelaan hati dari orang-orang yang hadir itu, dari orang-orang yang dicurahkan Roh Kudus itu.
ada kerelaan hati untuk memberikan persembahan, mengorbankan apapun yang mereka miliki. Karena di sini dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sehingga tidak heran di setiap hari ada saja di antara mereka yang rela menjual harta miliknya, tanah miliknya, kekayaan miliknya, dan hasilnya itu, hasil penjualan itu dibagi-bagikan kepada semua orang, sehingga semua orang bisa merasakan kenyang yang sama, bisa makan bersama, dan seterusnya. Jadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ada kerelaan hati untuk memberikan yang terbaik untuk pelayanan Kristus, untuk saudara-saudara seiman. Ya. Tidak benar kalau kita sudah diberikan Roh Kudus dalam hidup kita, tapi ego kita yang masih kuat. Seharusnya kita semakin rendah hati, semakin rela untuk berkorban, semakin rela untuk memberikan yang terbaik kepada orang. Dan ini yang harus kita gumulkan baik-baik. Dan yang terakhir, ketika Roh Kudus dicurahkan itu, ayat 47 bagian terakhir itu mengatakan, mereka, orang-orang yang hadir, orang-orang yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu, mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang. Ayat 47 dengan jelas mengatakan, mereka disukai semua orang. Dan seharusnya itu juga yang terjadi dalam hidup kita, bukan? Rasanya aneh kalau kamu Kristen, dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kamu merasa bahwa kita yakin betul dosa kita diampuni dan ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi kemudian hidup kita malah menjadi batu sandungan buat orang percaya. Hidup kita malah menjadi troublemaker bagi orang yang tidak percaya. Tidak menjadi kesaksian bagi orang yang tidak percaya. Itu aneh. Karena seharusnya orang yang sudah diberikan Roh Kudus dalam hidupnya, dia pasti disukai banyak orang. Siapa yang tidak suka dengan orang yang bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan? Siapa orang yang tidak suka dengan orang yang pendamai, mau bersatu, mau kompak? Siapa orang yang tidak suka dengan orang yang punya kerelaan hati berkorban? Semua orang suka. Dan itu semua hanya bisa dilakukan dengan kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, besok kita akan merayakan Pentakosta. Jangan abaikan bagian ini. Baik kalian yang ibadahnya on-site maupun online, ikutilah ibadah dengan baik dan bukalah hatimu agar Roh Kudus ada dalam hidupmu. Dan Roh Kudus itulah yang akan memberikan kekuatan bagimu untuk bersemangat dalam bertekun dalam ajaran Alkitab, bersekutu. Kamu menjadi pendamai bagi semua orang. Roh Kudus itu juga akan memampukan kita untuk punya kerelaan hati, memberikan yang terbaik. Dan percayalah, kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, kamu akan disukai banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan biarlah kiranya Roh Kudus hadir dalam hidup kita sekalian. Karena kita mau membuka hati dan diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kiranya ketika kami esok akan merayakan Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi kami. Kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu hidup dalam hidup kami. Sehingga kami punya semangat untuk belajar firman-Mu, untuk bersekutu. Kami punya hati yang mau terus merangkul orang banyak, berdamai dengan semua orang, bersatu dengan semua orang. Kami punya kemampuan untuk rela hati, memberikan yang terbaik bagi orang, bagi Tuhan dan lain sebagainya.
Kami percaya ketika Roh Kudus ada dalam hidup kami, kami disukai oleh semua orang. Kiranya Tuhan yang menolong kami, mempersiapkan hati dan diri kami ya Tuhan, untuk kami membuka diri kami, dan Roh Kudus hadirlah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita sekalian, dan ingat, besok jangan ibadah dengan hati yang kosong, dengan pikiran yang kosong, tapi beribadahlah dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Berdoalah, mintalah kepadanya agar Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.